Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate sedikit informasi terbaru terkait alasan dari Badan Kepegawaian Negara alasan BKN ya, honorer yang digaji APBN APBD masuk pendataan honorer 2022. Nah, bagaimana dengan honorium dari dana BOS ya? Oke, bagaimana honorium dari dana BOS, apakah juga termasuk ya? Oke, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan disclaimer konten ya, bahwasanya semua isi video dalam konten ini Bapak Ibu jadikan tambahan referensi ya, karena informasi yang resmi tentunya itu datang dari BKN, Kemenpan RB, dan tentunya Kemdikbudristek ya, dan kita tunggu pengumuman pentingnya di SSC-ASN. Oke, sebelum kita lanjut, kita langsung saja to the point ke informasinya ya. Di sini alasan BKN apa sih sebenarnya Bapak Ibu ya? Nah, di sini ada surat ya, surat edaran dari Kemenpan RB. Di sini yang kita sorot itu di poin B ya, di poin B Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ya, di sini yang segaris seperti ini. Mendapatkan honorium ya dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Nah, jadi seperti itu, instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Sebenarnya apa yang dijelaskan di sini terkait honorium ya, dana BOS apakah masuk pendataan atau bagaimana, di sini tidak dijelaskan secara gamblang di poin B. Karena kalau kita perhatikan dana BOS itu dari mana asalnya ya? Kalau kita katakan dana BOS itu tentunya asalnya dari pusat, itu anggaran pusat ya. Dana biaya operasional sekolah itu dari pusat. Jadi menurut admin, otomatis kalau dana BOS itu dari pusat, berarti itu juga berasal dari APBN ya, kan seperti itu ya. APBN yang tentunya nantinya dialokasikan kepada setiap daerah. Nanti daerah yang dialokasikan ke setiap sekolah yang ada di Indonesia. Jadi kalau menurut admin ya, sangat resmi ya bagi rekan-rekan honorer yang pembiayaannya itu berasal dari dana BOS untuk masuk ke dalam proses pendataan honorer. Admin yakin pasti bakalan lolos ya. Sekali lagi admin katakan ya, guru honorer yang pembiayaannya berdasarkan dari dana BOS, admin yakin bahwa akan lolos di pendataan kalau persoalan honoriumnya dari dana BOS. Amin ya, doakan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita coba cek Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan ya, maaf, hanya honorer yang digaji dari APBN, APBD masuk pendataan. Ini alasan BKN. Nah, di sini dilansir di cpnn.com ya, bahwasanya syarat sumber gaji bagi honorer yang akan didata dalam aplikasi Badan Kepegawaian Negara BKN itu masih jadi polemik Bapak Ibu ya. Ya betul ya, masih jadi polemik ya terkait sumber gaji. Karena kenapa di SMMPAN RB itu tidak dijelaskan secara gamblang jenis sumber gajinya, itu cuma dari asalnya dari APBN, dari APBD Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan BKN sendiri tetap berpegang pada regulasi yaitu SMMPAN RB ya, yang tertanggal 22 Juli yang ditandatangani langsung oleh Bapak Mahfud MD ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu guru sekalian, di sini dikatakan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian ya BKN Sinka, Bapak Suharmen mengatakan, sementara ini yang diminta didata adalah mereka dengan pendapatannya dibayar melalui APBN, APBD ya. Biasanya yang pengadaan melalui jasa pengadaan barang atau jasa, mereka bekerja sebagai tenaga ahli ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah sangat jelas ya. Biasanya yang pengadaan melalui jasa atau barang atau jasa itu mereka bekerja sebagai tenaga ahli. Nah, jadi bagi rekan-rekan ya honorer yang
pengadaan pembiayaannya itu atau gajinya itu melalui pengadaan barang dan jasa, itu tidak bisa masuk di pendataan Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa masuk di pendataan ya. Nah, jadi aman ya kalau guru, kalau dana bos kan aman Bapak Ibu ya. Nah, sesuai ketentuan hanya tenaga non ASN yang digaji dari APBN, APBD yang akan didata tentunya ya. Terang Deputi Suharmen kepada jpnn.com tentunya. Itu tanggal 15 Bapak Ibu ya, kemarin ya. Tanggal 15 bulan 8 tahun 2022 ya. Sekarang sudah tanggal 17 ya, 2 hari yang lalu. Oke. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya dia menegaskan ya sampai saat ini ya. Jadi sampai saat ini ya kita lihat. Nah, sampai saat ini belum ada perubahan soal kriteria tenaga non ASN yang masuk pendataan honorer. Diketahui dalam SMM PAN-RB tersebut ada 5 kriteria yang akan didata. Ya. Di sini 5 kriteria yang akan didata. Yang pertama adalah berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi sudah terdaftar di instansi pemerintah dan berstatus K2 yang terdaftar dalam database BKN itu aman ya, auto pendataan. Kemudian pegawai non ASN. Di sini tidak disinggung dapodik ya, karena untuk pendataan honorer itu bukan hanya untuk guru Bapak Ibu ya, tetapi untuk semua honorer ya, untuk semua honorer ya. Nah, kemudian di sini kita cek lagi. Yang kedua, mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Seperti itu ya. Nah, jadi nantinya untuk honoriumnya itu sumbernya berasal dari APBN. Ada memang tersendiri untuk honorium untuk honor. Apakah berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Kalau guru honorer itu aman ya, karena sudah ada tertentu penggajiannya Bapak Ibu ya, itu dari dana BOS. Penggajiannya itu sudah sangat jelas dari dana BOS. Bahkan di laporan pertanggungjawaban dari bendahara dana BOS itu ada tercantum pembayaran honorium guru honorer. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa anggarannya dari dana BOS. Dana BOS itu berasal dari pusat Bapak Ibu ya. Jadi tentunya menurut admin pribadi ya, ini asumsi saya bahwa untuk pembiayaan honorer dari dana BOS itu aman untuk masuk dalam pendataan. Mudah-mudahan saja ya sudah benar apa yang admin katakan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu ya, bahwasanya kita diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja ya. Oke. Poin keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Ya, jadi intinya di sini Bapak Ibu ya, intinya ada di sini. Nah, kalau yang dibiayai oleh jasa dan kalau pembiayaan melalui jasa, pengadaan barang dan jasa itu tidak bisa didata Bapak Ibu ya. Contohnya yang bekerja sebagai tenaga ahli. Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah, tapi kalau yang dana BOS menurut admin itu sih aman-aman saja ya. Oke. Apalagi guru itu termasuk yang paling banyak nantinya Bapak Ibu ya masuk di database, pasti lolos lah. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.